Selamat datang di pembelajaran PPKN bersama Pak Is. Adapun materi yang kita pelajari yaitu kelas 8, pertemuan kedua dengan judul Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini pertama memahami pengertian perintis kebangkitan nasional, kemudian memahami sejarah pembentukan Budi Utomo, kemudian memahami tujuan pembentukan Budi Utomo, selanjutnya memahami pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa. Baiklah, pertama kita akan membahas pengertian perintis kebangkitan nasional. Kata perintis itu artinya memulai, atau perintis itu artinya orang yang memulai membangun atau mendirikan suatu hal. Apa aja itu terserah. Misalnya merintis jualan berarti dia mulai belajar jualan. Merintis bekerja berarti mulai belajar bekerja. Jadi perintis itu artinya orang yang memulai. Sedangkan perintis kemerdekaan adalah orang-orang yang memulai membangun atau mulai mendirikan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini perintis kemerdekaan itu adalah dimulai dengan Lembaga Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Jadi sebelum Budi Utomo berdiri sudah banyak berdiri lembaga-lembaga lainnya, tetapi lembaga-lembaga tersebut hanya memperjuangkan kelompok-kelompok mereka tertentu dan hanya boleh diikuti kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok dagang Islam, hanya terdiri atas kelompok-kelompok orang Islam yang berdagang dan lainnya. Seperti kelompok Jawa hanya berdiri orang Jawa aja, kelompok Batak hanya orang Batak aja. Berbeda dengan kelompok organisasi Budi Utomo yang bisa dimasuki oleh siapa saja, kelompok orang apa aja, baik kaya, miskin maupun lainnya, sehingga dengan organisasi ini terbentuk persatuan kesatuan yang sifatnya nasional tanpa pandang bulu, status, ras, dan lainnya. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Supomo, tetapi digagasi oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Karena Dr. Wahidin Sudirohusodo ini menganggap bahwa bangsa Indonesia hanya bisa maju apabila rakyatnya pintar, memahami situasi dan perkembangan. Oleh karenanya Bapak Dr. Wahidin Sudirohusodo ini pertama kali dia pergi mengunjungi orang-orang yang dianggap bisa untuk meminta bantuan dana, yang dana tersebut itu akan diberikan beasiswa kepada rakyat-rakyat Indonesia yang dianggap berprestasi sehingga bisa memperjuangkan bangsa Indonesia. Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 dan pendirinya tadi udah Bapak sebutkan adalah Dr. Budi Utomo yang digagasi oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kata Budi Utomo itu diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Budi yang berarti jiwa baik, keterbukaan, pikiran, kesadaran, akal. Sedangkan Utomo adalah hal-hal yang utama atau yang sangat baik. Jadi Budi Utomo itu didirikan dengan tujuan untuk hal-hal yang baik bagi bangsa Indonesia. Tujuan organisasi Budi Utomo yaitu pertama kemajuan di bidang harmonis antara bangsa dan negara, terutama di bidang pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Mereka ingin mendidik bangsa Indonesia, meningkatkan pertanian bangsa Indonesia, mengajarkan peternakan, mengajarkan berdagang, mengenalkan teknik dan industri, serta menghidupkan kembali budaya-budaya bangsa Indonesia yang mulai dilupakan akibat penjajahan bangsa asing. Dengan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh organisasi Budi Utomo kepada rakyat Indonesia, diharapkan rakyat Indonesia menjadi mandiri dan orang-orang yang tangguh untuk membentuk negara Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh organisasi Budi Utomo itu membuahkan hasil. Karena mereka bekerja di bidang pendidikan, maka mereka menganggap bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang terhormat
dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lainnya melalui pendidikan tadi. Jadi pendidikan tersebut, ilmu tersebut merupakan peranan yang sangat penting bagi kita. Kita dapat membayangkan apabila kita tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan lainnya, bagaimana kita mencari kerja, bagaimana kita mendapatkan uang, bagaimana kita mendapatkan kehormatan. Jadi pendidikan merupakan kunci pertama bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang senang, sebagaimana yang dicontohkan dalam perjuangan Budi Utomo. Oleh karenanya Budi Utomo memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan bangsa Indonesia yang berdaulat dengan meningkatkan pendidikan bangsa Indonesia untuk meraih cita-citanya. Oleh karenanya kita harus sebagai pemuda Indonesia harus belajar supaya kita mempunyai modal untuk kehidupan kita yang akan datang. Jadi kita bisa membayangkan apabila kita nanti sudah tamat sekolah, nggak ada memiliki pengetahuan dan keterampilan, akan sangat susah mendapatkan kesenangan kita. Oke, sekarang cobalah mengerjakan latihan-latihan ini untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap materi. Apabila kurang paham, Bapak harap kalian mau mengulang tontonan video ini lalu menjawab. Kalau tidak paham juga bisa membuka di Google atau YouTube lainnya. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Bapak harap kalian sehat semua. Bapak akhiri, selamat pagi.